Kabupaten Bima 100, Kota Bima 50, Kabupaten Dompu 100. Sumbawa, Kotis Sumbawa, klaster Sumbawa dan Sumbawa Barat, Sumbawa 150, Sumbawa Barat 100. Nah, jadi ini yang kita usulkan di pusat besok. Dan bapak-bapak ibu di kabupaten kota, dari penjelasan Bapak dan Rem tadi, beberapa hal harus kita persiapkan, mulai dari bagaimana kegiatan-kegiatan dipersiapkan untuk diintegrasikan. Kemudian juga mudah-mudahan kegiatan fisik yang akan dikerjakan peserta Latsitarda dapat dimasukkan, diintegrasikan dengan program kerja dari pemerintah provinsi, kabupaten, dari Kodam, Korem juga nanti, dan lain sebagainya. Jadi setelah rapat ini akan kita intens rapat-rapat lanjutan, baik di tingkat provinsi, dan tentu kami akan lapor dulu ke pusat untuk memberikan presentasi ini. Kemudian dibutuhkan dukungan pengerahan masyarakat sekitar lokasi kegiatan. Jadi bukan kita akan menonton taruna-taruna bekerja, tetapi ada interaksi sosial antara taruna dan masyarakat. Kemudian tadi disebutkan juga mohon dukungan akomodasi. Semisal kalau Lombok Utara kan ada objek wisata Senaru dengan hotel-hotelnya. Nah, bisa kita manfaatkan. Lombok Timur, Sembalun dan lain sebagainya seperti itu. Mudah-mudahan itu menginspirasi. Atau Lombok Timur ada BLK juga relatif memungkinkan dan lain sebagainya, sesuai dengan situasi kondisi di daerah. Itu sekedar menjadi inspirasi bapak-bapak dan ibu pemerintah kabupaten kota. Untuk selanjutnya kami persilahkan. Kami akan mulai dari ujung timur, yaitu kami mohon yang mewakili Bapak Bupati Bima, Ibu Bupati Bima, kami persilahkan. Dari Kabupaten Bima, Pemda. Siap. Kota Bima. Ini dari mana, Bu? Nah, Kabupaten Bima kami persilakan. Ibu mute. Baik, terima kasih. Silakan Kabupaten Bima. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dipercaya mengisi acara ini dan mensupport kegiatan yang akan dilaksanakan. Tentunya karena mewakili pimpinan kami, tentunya semua informasi yang disampaikan terkait dengan kegiatan akan kami laporkan kepada pimpinan kami, yang selanjutnya tentunya akan kami adakan rapat secara internal terlebih dahulu. Mungkin akan melibatkan juga dengan Bapak Kapolres, Bapak Dandim Bima, untuk merencanakan tentunya kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan, kemudian bagaimana nanti pada saat pelaksanaan kegiatan, kemudian mengenai penginapan dan akomodasinya tentunya akan kami sampaikan dulu kepada pimpinan. Terima kasih PMK Bima, dan sebagai informasi kita semua, segera akan kita bentuk WA Group. Kita akan bikin WA Group Latsitarda 2022, sehingga kita akan bisa koordinasi intens 24 jam 7 hari seminggu sampai dengan pelaksanaan acara. Selanjutnya kami persilahkan. Terima kasih Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Danren, alhamdulillah pemerintah Kota Bima
pada prinsipnya sangat sepakat dan mendukung kegiatan Latsitarda Nusantara untuk tahun 2022. Insya Allah sesuai dengan alokasi peserta yang akan dikirim 50 orang, kami akan siapkan penginapannya. Dan kaitan dengan kegiatan dalam waktu dekat, segera akan kami rapatkan dengan Kapolres dan Pak Dandim di wilayah Bima. Terima kasih Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekda. Selanjutnya kami persilahkan yang mewakili Kabupaten Dompu. Terima kasih Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Danrem yang kami hormati, ya setelah mendengar ya paparan baik dari Pak Sekda maupun Pak Danrem tadi, ya kami sangat berterima kasih informasi ini karena terus terang Dompu ya membutuhkan kehadiran para taruna ini untuk membantu di dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Dompu. Bapak Sekda dan Pak Danrem yang kami hormati, nah kalaupun ini porsi pembagian dari peserta dari masing-masing kabupaten, kalau tadi berdasarkan kotis Kabupaten Bima, Dompu mendapat 100 personil misalnya, nah ini mohon nanti akan menjadi angka jadi Pak, ya untuk peserta yang akan ke Angkat Dompu. jadi. Nah untuk akomodasi dan lain sebagainya, ya kami akan melaporkan ke pimpinan Pak Sekda. Kemudian untuk intensnya sampai dengan mendapatkan kepastian mengenai program, kemudian kepesertaannya itu tadi, ya mohon kami juga akan difasilitasi ya bersama Kodim Dompu dan Polres Dompu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asisten 1 Dompu, dan ini investasi. Nanti putra-putri Dompu juga akan menjadi taruna, Akpol, AAL, militer, dan AAU, IPDN, dan lain sebagainya. Sehingga kita dipersiapkan segala sesuatunya. Akomodasi termasuk menjemput nanti 100 orang. Kalau enggak dijemput nanti enggak pasti angkanya tadi. Siap. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Wakil Bupati Sumbawa. Ya, terima kasih Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Danrem, Pak Sekda, saya sebagai staf ahli masyarakat, staf ahli bupati, mewakili beliau. Jadi untuk Kabupaten Sumbawa kita sudah mencoba menyusun beberapa wilayah yang akan ditempati oleh peserta Latsitarda ini. Dari kita koordinasi dengan Dandim dan Polres Sumbawa, sehingga untuk sementara ini rencana Kabupaten Sumbawa ingin membagi 3 wilayah, yaitu wilayah timur, selatan, dan barat. Sehingga untuk sementara ini kita sudah menentukan 7 lokasi di 7 kecamatan, dan ada beberapa program kegiatan yang nantinya kita akan koordinasikan dengan kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan yang dari provinsi maupun kabupaten untuk tahun 2022 ini. Sehingga nanti apa-apa yang kita rencanakan bisa kita laksanakan sebaik-baiknya, menerima dengan baik sahabat-sahabat kita beserta Latsitarda ini. Mungkin itu gambaran dari kami Kabupaten Sumbawa, Pak Sekda, Pak Danrem. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah langsung disusun kesiapannya. 150 peserta Latsitarda akan datang ke Sumbawa, ditambah dengan unsur-unsur pembina, pelatih, dan lain sebagainya. Selanjutnya Kabupaten Sumbawa Barat, kami persilakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekda yang kami hormati, Pak Danrem, Bapak-Bapak, peserta betting yang kami hormati, secara prinsip apa yang disampaikan oleh Pak Sekda kami setuju dengan pembagian proporsi distribusi taruna-taruna ini. Dengan satu catatan, kalau ada yang kelebihan, bila perlu semuanya drop aja ke Sumbawa Barat. Siap lah semua. Mantap. Baik. Ya, ini benar-benar investasi nih Pak Bupati KSB. Nanti taruna-taruna kecantol sama daerah Teliang nanti. Ini tujuannya Pak Bupati. Ini investasi masa depan ini. Baik, terima kasih Pak Bupati KSB. Selanjutnya kami akan ke Kabupaten Lombok Utara. Kabupaten Lombok Utara, Pak Wakil Bupati, kami persilakan. Silakan Bu. Kabankes Bantol Lombok Utara. Terima kasih. Untuk Lombok Utara sudah siap kaitan dengan akomodasi, kemudian program dan lain-lain sebagainya. Kami akan koordinasikan dengan pemerintah daerah. Akan konsolidasi di daerah lagi Pak ya. Siap. Iya ya, akan kita sampaikan ke pemerintah daerah. Ya, ke Pak Bupati gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Bang. Selanjutnya Kota Mataram. Kan Kota Mataram. Assalamualaikum Pak Sekda. Waalaikumsalam Bapak Kesbang, silakan. Pertama salam hormat Pak Wali, karena pada jam yang sama beliau mengikuti rapat paripurna di DPRD. Yang kedua, pada prinsipnya kami sangat menyambut baik kegiatan ini. Insya Allah kami juga sama dengan kabupaten kota yang lain sudah sangat siap untuk menyambut kegiatan ini. Alhamdulillah. Semua kebutuhan dan akomodasi, insya Allah Kota Mataram siap Pak Sekda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Kabupaten Lombok Barat. Hormati, alhamdulillah kami di sini pada prinsipnya siap dan bersyukur untuk menerima para calon-calon pemimpin kita dalam Latsirtada yang insya Allah akan disebar di semua kabupaten kota di Lombok Barat, di Nusa Tenggara Barat. Untuk Lombok Barat, sesuai tadi disampaikan oleh Pak Sekda, kita dapat alokasi 100 orang, baik itu dari Angkatan Udara, Darat, Laut, termasuk juga IPDN. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bersyukur dan insya Allah kami punya ke depan kita akan sinergikan program-program dari Latsirtada dengan program kami yang ada di Kabupaten Lombok Barat, baik itu aspek pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Dan untuk penempatan, insya Allah untuk akomodasi penempatan nanti kita akan koordinasikan. Yang jelas prinsipnya kita siap untuk menerima adik-adik kita, para calon pemimpin kita di Lombok Barat. Karena pada tahun 2012 kita juga pernah menerima adik-adik Latsirtada. Ini sudah jauh sekali jaraknya dan kita tentunya kangen ini untuk menerima lagi kehadiran calon-calon pemimpin kita di Kabupaten Lombok Barat. Demikian Pak Danrem, Pak Sekda, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asisten. Selanjutnya Kabupaten Lombok Tengah.
Wakapolres. Ya. Lombok Tengah. Siap. Kami dari Lombok Tengah tentunya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sekda dan Pak Danrem, kami akan melaporkan kepada Pak Kapolres, tentunya nanti beliau akan berkoordinasi dengan Bapak Bupati. Nah, yang terpenting kami dari Lombok Tengah tentunya pasti sudah siap akan menerima Lasitadanus tahun 2022. Namun untuk persiapan lokasi termasuk tempat kotis dan sarana prasarana lainnya tentunya akan melakukan koordinasi dengan Bapak Bupati, dan kami nanti setelah kegiatan rapat ini kami laporkan Pak Kapolres, dan tadi Kapolres melaksanakan koordinasi dengan Pak Bupati maupun Pak Dandim. Demikian Pak Sekda dan Pak Danrem yang kami hormati, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Kabupaten Lombok Timur. Terima kasih yang terhormat Pak Sekda, Pak Danrem, dan seluruh unsur dari pemerintah Kabupaten Kota NTB. Untuk Lombok Timur, kami tentunya pertama menyampaikan salam takzim Pak Bupati yang tidak bisa secara langsung dan memerintahkan kami untuk mewakili beliau. Yang kedua, terkait dengan kegiatan Lasitadanus ini, tentu saja kami memberikan apresiasi dan sangat menyambut dengan baik. Terkait dengan program-programnya tentunya nanti akan disinergikan dengan program-program pemerintah daerah, termasuk juga program-program yang ada di Kodim dan di Polres. Terkait dengan akomodasi dan transportasi, insya Allah kami siap. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Lombok Timur. Dan selanjutnya 10 kabupaten kota, mari kita juga akan mengikuti pengalaman-pengalaman dan saran masukan. Yang pertama kami mohonkan dari abang kami, Bang Beni dari Polda menambahkan. Kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Danrem, Pak Sekda, dan seluruh bupati atau yang mewakili para dandim yang hadir di sini, yang mewakili Kapolres, dan seluruh peserta. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Danrem terkait dengan kegiatan Laksitada, kami sangat setuju sekali ditempatkan, dan ini terbukti bahwa 10 kabupaten dan kota menerima semuanya, walaupun masih tahap informasi, tapi cukup luar biasa tanggapan dari semua kabupaten dan kota untuk menerima taruna calon pimpinan kita. Ya, alhamdulillah. Ini untuk menambah kuota karena memang NTB ini tiap tahun khususnya untuk polisi saja kuota animo daripada keinginan masyarakat pemuda dari NTB itu sangat minim sehingga kuotanya kecil, khusus untuk polisi. Ya, harusnya kalau seandainya banyak, insya Allah makin besar kuota, makin besar harapan pemuda di NTB ini masuk menjadi taruna. Itu yang pertama. Kemudian juga yang kedua, mohon izin terkait dengan kegiatan para taruna. Harus bisa membedakan karena ini taruna perlu diperlakukan juga khusus ya untuk kegiatan dan programnya. Seperti contoh misalnya untuk kegiatan di Bima, saya tidak berharap untuk Pak Taruna itu kemudian
diikutsertakan di program radikalisasi. Contohnya itu saya rasa lebih baik jangan, ya, karena rawan, karena para taruna ini punya kemampuan mungkin tidak pengalaman dari yang sudah berdinas. Kemudian juga setelah kegiatan ini saya menyarankan kepada seluruh bupati, wali kota di daerah agar melaksanakan rapat-rapat secara intensif untuk penyiapan kegiatan program termasuk akomodasi dan sebagainya. Itu aja tambahan sedikit dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selanjutnya dari Dan Lanut. Ada yang mewakili? Silakan. Terima kasih Pak Sekda, yang kami hormati Pak Danrem, seluruh stakeholder yang berada di jajaran Provinsi NTB. Kami mewakili dari Dan Lanut, kami sebagai Kadisop Lanut Jam. Mohon izin kami menambahkan, ini momen yang sangat luar biasa bagi taruna-taruna Akademi TNI maupun polisi, karena momen ini merupakan dari salah satu kegiatan untuk bersosialisasi dengan masyarakat dan untuk mengenalkan setiap angkatan, ya, dari kami khususnya Angkatan Udara bisa mengenalkan Angkatan Udara di Nusa Tenggara Barat, dan juga ini merupakan momen yang sangat bagus. Dan salah satunya kami adalah pernah melaksanakan Lasitarda, dan juga kami mohon izin Pak Sekda, kami juga menemukan jodoh pada saat Lasitarda. Jujur. Jadi kami Lasitarda di Manado, jadi kami mendapatkan, nanti mungkin adik-adik kami juga akan ada salah satunya penerus. Terima kasih Pak Sekda. Nah, ini pengalaman pribadi ini ya. Nanti akan kecantol di Lasitarda. Selanjutnya kami mohon sharing pengalaman dari yang mewakili Dan Lanal. Terima kasih izin Pak Sekda. Yang terhormat Bapak Danrem, yang kami hormati Bapak Sekda dan para Bapak-Bapak Ibu peserta rapat yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami mewakili Dan Lanal pada kesempatan ini sedikit menyampaikan yang berkaitan dengan rencana kedatangan taruna dalam giat Laksitarda Nus ini izin. Yang pertama, kami sudah mendapatkan informasi dari Mabesal bahwa sudah disiapkan 2 KRI besar mungkin. Yang pertama itu KRI Banda Aceh dan kedua KRI Suharto. Ini yang sama-sama sejenis kapal rumah sakit itu, tapi banyak menampung personil. Digunakan juga 2 KRI ini. Nah, sama halnya dengan di NTB ini juga akan digunakan 2 kapal ini lagi. Itu sebagai informasi Sekda. Kemudian pada kegiatan ini juga sebenarnya dari Dan Lanal sudah menyiapkan satu program, itu Kampung Bahari Nusantara yang berlokasi di Kabupaten Lombok Timur di Kecamatan Sambelie. Di sini kami sudah menyiapkan beberapa kegiatan yang terdiri dari 5 klaster. Di situ ada klaster kesehatan, ada klaster ekonomi, ada klaster pendidikan atau edukasi, kemudian ada juga pariwisata dan keamanan. Nah, ini klaster kalau sini yang akan kita giat memang untuk
membantu pemerintah daerah khususnya di Kecamatan Sambal seperti promosi terlibat hampir di seluruh kabupaten kota. Kalau di Pulau Sumbawa mungkin kami dari pos-pos kami yang ada di sana akan terlibat membantu promosinya. Itu saja Amin informasi dari kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih khusus untuk Danlanal. Mungkin mulai kedatangan kita sudah akan intens kerjasama karena menggunakan moda transportasi laut. Apakah satu armada nanti akan membawa ke Pulau Sumbawa dengan menggunakan kapal atau nanti akan lewat bus nanti pada tataran teknis supaya kapal juga bisa disaksikan oleh masyarakat di sana. Apakah waktu datang atau waktu menjemput nanti kita bikin skenario bagaimana untuk Cinta Bahari. Baik, selanjutnya dari Dinas Perhubungan, karena ketika akan kita distribusikan nanti pastikan kabupaten kota siap dengan penjemputan dengan jumlah kuota yang masing-masing telah disebutkan tadi. Koordinasinya kami persilakan. Terima kasih Pak Sekda dan Rem yang saya hormati. Terkait dengan transportasi angkutan tentunya kita akan mengkoordinasikan dengan kabupaten kota dan tentunya ini terkait teknis kedatangan taruna dan di nanti ketika Sitarda. Apakah mereka seperti yang Mas Sekda tadi katakan, apakah mereka itu kalau memang betul ada 2 kapal, maka apakah yang satu mendarat di Lembar, satunya lagi di Sumbawa, kita nanti menuju tujuan teknis saja. Karena ini kan tergantung dengan bis penjemputan. Kemudian yang kedua, izin Jenderal, sekalian share pengalaman juga, saya kebetulan mengikuti tahun 92. Saya berangkat dari Semarang dengan LST, saya lupa nomor lambungnya. Kebetulan itu 3 hari 4 malam itu jalan dari Jawa Tengah Semarang itu ke Boromaru Palu yang sekarang daerah tempat saya Sitarda itu sekarang sudah kena likuifaksi kemarin itu. Jadi izin Jenderal, jadi mungkin lebih enak jangan ditampung di hotel itu, dikumpulkan taruna bersama, sebaiknya di Induk Semang karena lebih akrab kita dengan masyarakat. Kemudian di dalam satu Induk Semang itu kita bisa gabung, itu ada Akmilnya, ada TNI AL-nya, ada dari polisi, kita bisa berbaur dengan masyarakat. Mungkin itu Jenderal, terima kasih Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mengegongi acara ini, kembali kami persilakan Bapak Danrem 162 Wirabakti sekaligus closing statement. Terima kasih Pak Sekda. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan kami sedikit memberikan stressing sesuai dengan pembagian tadi ya. Mungkin kami sebut saja Satlat A itu di Bima ya. Satlat A itu di Bima dengan pembagian sektor atau pembagian personilnya itu di Bima 100 orang, di Kabupaten Bima 100 orang, di Kota Bima 50 orang, di Dompu 100 orang. Kemudian di Satlat B yaitu di Kabupaten Sumbawa 100 orang, Kabupaten Sumbawa 150 orang, Kabupaten Sumbawa Barat 100 orang. Ini. Kemudian Satlat C itu di Lombok Timur dengan pembagian adalah Kabupaten Lombok Timur 150 orang, Kabupaten Lombok Utara 100 orang. Kemudian Satlat D, Kabupaten Lombok Tengah dibagi menjadi Kabupaten Lombok Tengah 100 orang, Kabupaten Lombok Barat 100 orang, Kabupaten Kota Mataram 50 orang. Ini menjadi 4 satlat ABCD. Kemudian yang menjadi atensi kami, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, mungkin Bapak Ibu juga tahu kalau bahwa seperti disampaikan oleh Pak Beni tadi, taruna itu gimana ya, bahasanya dia harus lebih, kalau taruna itu calon jenderal, tapi kalau letnan 2, letnan kolonel, calon kolonel gitu loh ya. Ini bahasanya seperti itu. Jadi kalau mayor masih calon letkol, tapi kalau taruna itu calon jenderal dia. Nah, jadi
seperti dan mengerti untuk kita menghandle Taruna ini harus lebih representatif ya, baik penginapannya, kemudian pengangkutannya, kendaraannya, lain sebagainya, sampai dengan logistiknya. Nah, kaitan dengan tadi, memang kami bersaran supaya adik-adik Taruna ini ditempatkan di induk semangnya, di orang tua asuh lah bahasanya ya. Bahasanya kita dulu namanya orang tua asuh. Jadi kita dititipkan di rumah-rumah keluarga yang kira-kira mampu. Jangan malah keluarga yang merasa dititipkan jadi terbebani dia. Ini tolong nanti Dandim dengan Kapolres mungkin bisa lebih tahu ya, keluarga mana saja yang kira-kira pantas dititipin menjadi orang tua asuhnya dari taruna-taruna tersebut. Nah, kemudian yang kedua, tempatnya juga harus representatif. Jangan pula tarunanya tidurnya di balai-balai atau di brugak gitu kan. Nah, ini jadi teguran kita nanti. Jadi harus betul-betul ada kamarnya, ada tempat tidur lah yang layak. Tidak harus spring bed, tempat tidur biasa juga enggak apa-apa. Kemudian juga tempat mandinya juga yang layak, seperti itu. Jangan nanti tempatnya tidak layak, nanti jadi omongan kita. Nah, nanti tolong para Dandim ini dengan para Kapolres betul-betul mengecek kesiapan ini dengan detail ya. Satu rumah itu bisa dititipin 3 atau 2 orang. Nanti satu rumah lagi 3, 2 orang. Jadi satu desa itu atau satu kampung itu berapa orang? Nah, cuman memang kesulitannya nanti pengawasannya. Nah, kalau pengawasannya kan ada Babinsa, ada ini dan sebagainya, banyak itu nanti kita perbantukan. Nggak ada masalah itu. Nah, cuman kesiapan tempat yang akan ditempati itu harus betul-betul representatif. Itu yang menjadi catatan utama. Tolong ini betul-betul dijadikan atensi. Kemudian yang kedua, kaitan dengan tadi kendaraan, alat angkut, betul-betul juga harus representatif Pak, mohon maaf. Busnya juga, jangan busnya yang nggak ada AC. Bayangin nanti kalau dari Lombok sampai Bima nggak ada AC-nya, sampai di sana jadi ikan pindang dia, bukan jadi taruna lagi dia. Jadi tolong betul-betul harus ada AC. Nah, kita akan koordinasikan apakah taruna itu nanti akan pecah menjadi 2 kapal langsung ke satu sandar di Lembar, apakah nanti satu sandar di Badas. Nah, untuk mempersingkat ini. Nah, kalau saya bersarannya langsung pisah, jadi 2 kapal langsung. Jadi proses distribusinya pun tidak terlalu ribet. Nah, kemudian logistiknya juga harus diyakinkan sehat ya. Taruna itu makannya taruna tuh beda dengan tentara biasa. Kalau tentara biasa dia ULP-nya berapa? 60.000 per hari. Kalau taruna tuh ULP-nya di atas 100.000, Pak. Jadi dia lebih gizinya harus lebih bagus. Nah, ini kalau memang masing-masing juga memberikan dukungan, snack lain sebagainya, monggo silahkan lebih bagus lagi. Namun diyakinkan tempat yang dia titipkan masa itu harus betul-betul sehat. Jangan malah nanti tarunanya pulang-pulang bukan tambah gemuk, tambah kurus. Nanti jadi malah jadi catatan kita nanti, ya. Atau bahkan tarunanya menjadi sakit dan lain sebagainya. Nah, ini tolong masing-masing Dandim dan Kapolres meyakinkan betul, ya, tempat masaknya seperti apa, steril atau tidak dan lain sebagainya. Karena taruna itu ada masalah dikit aja beritanya langsung sampai Panglima TNI, sampai Kapolri. Bukan beritanya menyangkut di Pangdam dulu, nggak ada. Langsung itu tembaknya langsung jauh sekali dia meledaknya. Jadi ini harus betul-betul kita siapkan yang representatif dan memenuhi syarat. Saran saya seperti itu. Kemudian yang kedua, tracing saya yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau kemarin kami berdiskusi dengan salah satu direktur yang di Akademi TNI, kita mau pecah menjadi 4 saja, mereka agak was-was dalam arti kok jauh sekali sampai Bima aja, dia bilang. Ya, saya sampaikan, Bang, ya kalau mau menjadi tentara, menjadi polisi yang benar, ya dia harus tahu
Indonesia itu seperti apa. Jadi fotonya NTB itu dia harus betul-betul tahu. Saya bilang, oke, tapi betul-betul representatif ya. Nah, itu jaminannya harus seperti itu disampaikan oleh salah satu direktur, dalam arti representatif itu memenuhi syarat layak untuk ditinggali, ditempati, dan dihuni oleh taruna tersebut. Ini yang menjadi catatan dari mereka. Kemudian yang terakhir dari saya bersaran supaya ini suaranya bulat Pak Sekda, mohon maaf. Jadi ada kesepakatan dari seluruh kabupaten kota. Kesepakatan maksudnya gini, kabupaten kota memang berkeinginan semuanya ditempati oleh taruna. Jadi kalau kami bersaran, seluruh kabupaten kota itu bersurat kepada Panglima TNI dan Kapolri agar ada taruna yang melaksanakan sitarda di kabupaten kota masing-masing tersebut. Jadi bukan usulan dari kita, Pak Sekda, ya. Kami bersaran seperti itu. Tujuannya apa? Alasannya macam-macam, ya, untuk sosialisasi, untuk pengkaderan, untuk macam-macam, untuk pembangunan dan sebagainya. Silahkan nanti dikonsepkan oleh para dandim surat tersebut, didiskusikan dengan para kepala daerah. Jadi surat itu langsung supaya apa? Memang benar kalau seluruh kabupaten kota berkeinginan untuk wilayahnya didatangin oleh taruna melaksanakan lasitarda. Ini pernah dulu dilakukan pada saat kami lasitarda di Kalimantan Timur pada saat itu. Kalimantan Timur, semua kabupaten kota didatangin semua, dibagi habis dengan tujuan karena apa? Taruna itu akan bercerita seumur hidupnya, ya, sampai nanti dia pensiun ditanya dulu lasitardanya di mana. Itu akan menjadi kebanggaan dari masing-masing satu angkatan tersebut. Dan ini seperti juga yang menjadi kehormatan, ada yang dapat jodoh di lokasi lasitarda. Ini luar biasa. Dan tidak sedikit, rata-rata minimal 10 sampai 20 orang itu. Ya. Ya. Waktu letting saya ada di atas 10 orang. Dan saya pun hampir dapat juga di sana tuh. Untung nggak jadi. Jadi tolong ini Bapak Ibu, saran kami ada kesepakatan bersama kita membuat pengajuan surat kepada Panglima TNI maupun Kapolri, tembusan kepada Danjen Akademi TNI maupun kepada Gubernur Akpol. Nah, kemudian yang berikutnya, tadi saya mundur sedikit terkait dengan fasilitas yang representatif. Bapak Ibu sekalian, taruna ini bukan hanya taruna yang cowok, namun ada juga taruni yang perempuan, yang wanita. Nah ini tolong nanti Dandim, Kapolres harus betul-betul mampu menempatkan yang khusus taruni-taruni ini yang lebih representatif dibanding yang cowok. Ya. Kalau yang cowok agak koboi-koboi dikit nggak apa-apa, tapi kalau yang cewek tolong betul-betul ditempatkan yang representatif untuk penginapan maupun sarana prasarananya. Karena mereka ada kaum hawa, bukan kaum laki-laki. Kalau yang cowok udah biasa main di lapangan dan sebagainya udah biasa. Tapi kalau yang cewek kan perlu tempat yang khusus ya, tempat yang khusus. Ya, ini perlu diperhatikan. Nah, nanti kita juga minta datanya. Rencana itu akan dibagi berapa per masing-masing kabupaten kota untuk yang taruninya tersebut. Ini perlu kita diskusikan supaya tidak ada yang jomplang, ada yang banyak taruninya, ada yang sedikit taruninya, nanti seperti itu. Kemudian tambahan lagi, yang terakhir, sesuai dengan saran dari Pak Beni tadi, saya setuju, mulai dari sekarang sudah direncanakan, dirapatkan, didiskusikan, dan ditetapkan mana-mana saja sudah disiapkan lokasi-lokasi tersebut untuk titik-titik penginapan. Kemudian kendaraan yang digunakan sudah dijelaskan pakai apa, kemudian jadwal kegiatannya selama 1 bulan itu ngapain aja kegiatannya di masing-masing daerah itu. Jadi tolong semua kegiatan baik darat, laut, udara, polisi dilibatkan di situ semua, ada event kegiatannya. Jadi jangan sampai tarunanya nganggur, nggak boleh. Karena nanti kalau nganggur sama prinsipnya kayak tentara Pak Sekda. Tentara tuh kalau nganggur cari masalah dia. Nah, supaya nggak cari masalah,
harus kasih kerjaan dia, seperti itu. Itu saja penekanan dari saya. Mudah-mudahan 1000 taruna yang akan hadir ini mudah-mudahan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar selama di Nusa Tenggara Barat. Itu saja, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Danrem. Kami pertegas kembali sebelum kita akhiri. Dinda Kabid Perhubungan, Pak Jerry, segera buat WA Group Latsitarda 2022. Tiap kabupaten 3 orang, 1 unsur pemerintah kabupaten, siapa yang dijadikan PC-nya. Yang kedua, Bapak Dandim. Yang ketiga, Kapolres. Terkait dengan bersurat, tadi direktif Bapak Danrem langsung diinisiasi dari Bapak Dandim ke Bapak Bupati masing-masing. Kemudian informasi Taruni baru terdaftar 117, Putra 845. Nanti akan kita distribusikan secara merata. Kemudian kegiatan-kegiatan mudah-mudahan selama 1 bulan para taruna, kalau di Lombok, dia akan menjadi sekehe yang baik untuk atraksi gendang belik nanti. Nah, jadi pada saat acara perpisahan, wah, sekehenya itu adalah gendang belik dari taruna-taruna yang ikut Latsitarda. Wah, asik gitu artinya. Nanti bila perlu, kalau dibutuhkan, nanti Pemda akan menyiapkan gendang belik untuk dibawa ke Akmil dan lain sebagainya seperti itu. Ini promosi budaya. Demikian juga Pulau Sumbawa nanti atraksi-atraksi seperti itu bisa dilakukan hal yang sama. Bila perlu nanti taruna ilmunya nanti kita anukan, ilmu presesiannya nanti. Baik, saya rasa itu menjadi catatan. Alhamdulillah wa syukurillah, Bapak Bupati tampak semua semangat tadi dan sangat siap untuk menerima kehadiran taruna-taruna yang akan mengikuti Latsitarda ini. Dan bercanda tadi, tapi mungkin ada benarnya juga, ini investasi masa depan. Kalau banyak taruna kecantol dengan yang laki kecantol dengan kembang-kembang desa di lokasi, ini luar biasa. Nanti akan terjadi peningkatan kualitas SDM, kemudian ada peluang, ini yang terpenting ini. Mudah-mudahan sangat termotivasi pemuda-pemuda kami untuk menjadi taruna-taruna dengan 4 matra tadi, dan memang mungkin ada testimoni yang sejujurnya nanti, karena kami menganggap bahwa taruna itu sesuatu yang sangat sulit, tidak terjangkau dan lain sebagainya. Tetapi dengan penjelasan langsung dari peserta Latsitarda, mudah-mudahan putra-putri Nusa Tenggara Barat 10 kabupaten tahun-tahun berikutnya kuotanya akan menjadi lebih baik, lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi kami haturkan terima kasih atas rapat yang sangat efektif, produktif ini. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari kita tutup sama-sama dengan lafalkan hamdalah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.